Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi mengenai tema penyelesaian konflik lingkungan oleh pemangku kepentingan. Di sini saya Elva Maulia sebagai moderator, rekan saya Arya sebagai pemateri, Faisal sebagai pemateri, Aisyah Putri sebagai pemateri, dan Karis Kamdani sebagai pemateri. Sebelum kita mulai diskusinya, mari kita saksikan dulu video berikut. Berdasarkan cuplikan berikut, konflik lingkungan memiliki masalah yang serius dan mempengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan makhluk hidup. Kira-kira siapa sih yang terlibat dalam pemangku kepentingan itu? Sebenarnya terkait dengan isu atau konflik lingkungan itu, setiap lapisan masyarakat memiliki tugasnya masing-masing atau berkewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan, karena yang dimana kita tahu kita sebagai masyarakat terlibat langsung atau bersinggungan langsung dengan lingkungan. Kita juga membutuhkan lingkungan juga membutuhkan kita. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat harus yang melakukannya pelestarian lingkungan. Seperti itu sih, Kak. Oke, kira-kira siapa sih pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya? Sebenarnya di dalam pemangku kepentingan terkait isu lingkungan ini itu digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada golongan primer, yang dimana kelompok golongan ini adalah mereka-mereka yang terlibat atau bersinggungan secara langsung dengan isu lingkungan atau konflik lingkungan, terkait dengan pembuatan kebijakan dan program-program terkait dengan penanganan isu lingkungan. Pada saat pembuatan kebijakan ataupun program-program penanganan lingkungan, pihak ini yang dimintai pendapat atau dimintai masukan, dikarenakan mereka yang merasakan bagaimana dampak positif maupun dampak negatif terkait dengan isu atau konflik lingkungan yang terjadi. Biasanya masyarakat secara luas adalah mereka-mereka yang termasuk dalam golongan pemangku kepentingan secara primer. Lalu yang dimana golongan kedua yakni golongan pembantu, yang dimana mereka yang memiliki inisiatif atau keinginan untuk menangani isu terkait dengan isu lingkungan atau konflik lingkungan yang terjadi. Biasanya itu mereka tidak bersinggungan langsung atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan dalam menangani isu lingkungan yang terjadi. Namun mereka itu memiliki inisiatif untuk menyuarakan bahwasanya lingkungan adalah teman atau orang yang selalu berdekatan dengan kita. Biasanya itu adalah NGO ataupun komunitas-komunitas pecinta lingkungan, seperti itu. Lalu golongan yang ketiga yakni golongan kunci, yakni di mana para pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab ataupun kewenangan dalam membuat regulasi seperti undang-undang, peraturan daerah maupun sebagainya. Biasanya yang di dalamnya itu adalah para pemerintahan, staf pemerintahan ataupun sektor-sektor di pemerintahan. Tidak terkecuali sektor swasta di dalamnya, karena sektor swasta itu juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan. Kita tahu karena akibat dari kegiatan industri juga mereka kan berdampak kepada lingkungan. Oleh karena itu mereka harus membuat sebuah kebijakan atau sebuah regulasi terhadap isu lingkungan. Seperti itu, Pak. Oke, kira-kira bisa jelasin nggak apa peran stakeholder atau pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik lingkungan? Oke, untuk menambahi apa yang dikatakan oleh Mas Haris tadi itu, peran-peran yang terlibat, peran-peran pemangku kepentingan yang terlibat di konflik lingkungan ini, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah itu dia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, perundang-undangan, serta peraturan untuk mengatasi konflik konflik yang terjadi di lingkungan. Pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi konflik lingkungan tersebut. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat itu adalah stakeholder yang paling dekat dengan lingkungan. Nah, mereka itu
seringkali juga menjadi korban akibat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Entah itu akan berdampak positif ataupun berdampak negatif ke masyarakat tersebut. Kemudian ada juga yang ketiga adalah NGO. Contohnya itu seperti Greenpeace. Nah, Greenpeace itu mereka ada komunitas yang aktif menyuarakan dan mengkritisi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam menangani isu-isu lingkungan tersebut. Kemudian ada pihak swasta. Pihak swasta ini seperti perusahaan, industri yang bergerak di bidang ekonomi. Mereka juga punya kewajiban untuk menjalani tanggung jawab dalam lingkungan sosial. Biasanya itu ada program di perusahaan itu yang namanya CSR. Kemudian ada para akademisi. Akademisi ini selain menjadi pengamat, mereka juga menjadi kunci untuk pemerintahan membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut isu-isu lingkungan seperti itu. Setelah siapa saja dan apa peran yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik lingkungan, ada nggak sih metode penyelesaian konflik lingkungan itu? Ada. Biasanya penyelesaian konflik atau sengketa lingkungan ini diselesaikan melalui dua metode. Yang pertama itu ada metode litigasi dan juga non-litigasi. Nah, metode litigasi ini adalah penyelesaian konflik lingkungan yang melibatkan kasus persidangan. Jadi ada proses persidangan terlebih dahulu untuk menyelesaikan konflik-konflik ini. Kemudian kalau yang non-litigasi itu penyelesaian konflik lingkungan yang dimana pihak-pihak yang terlibat kasus ini itu nggak usah pakai kasus persidangan gitu, jadi udah diselesaikan sendiri antara mereka berdua, mereka yang terlibat. Nah, biasanya yang non-litigasi ini itu menggunakan metode ADR, yang mana di dalam metode ADR ini juga ada metode yang bisa diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa atau konflik lingkungan. Bisa nggak sih jelasin metode-metode apa yang sudah Mbak paparkan tadi? Iya, jadi ada 5 metode. Yang pertama itu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga yang terakhir ada arbitrasi. Nah, dari 5 metode itu, 4 diantaranya menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Keempat itu mencakup konsultasi, kemudian mediasi, terus konsiliasi dan juga arbitrasi. Nah, ada satu tuh yang nggak pakai pihak ketiga, itu tuh negosiasi. Nah, di metode ini Nah, di metode ini itu metode negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau konflik lingkungan itu berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Mereka memilih, jadi di negosiasi ini mereka memilih untuk berunding atau bermusyawarah gitu. Oke. Nah, Kita lanjut. Strategi apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik lingkungan ini? Untuk strategi pendekatan untuk komunikasi konflik ini, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan kita ini. Bisa saja dari masyarakat, pemerintah ataupun organisasi. Lalu untuk yang kedua yaitu membentuk tujuan komunikasi ini agar komunikasi ini sejalan dengan beberapa pemangku kepentingan ini. Lalu untuk yang ketiga yaitu memberikan komunikasi yang efektif dan jelas. Lalu setelah itu penyaluran media. Maksudnya itu komunikasi kita itu menyalurkan melalui media apa, seperti secara pertemuan langsung ataupun bisa melalui sosial media ataupun yang lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu kita melakukan evaluasi. Seperti kita meminta umpan balik dari para stakeholder ini. Sudah itu aja. Wah, keren sekali ya diskusi kali ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik lingkungan di Indonesia melibatkan pemerintah, masyarakat, NGO, swasta, dan akademisi. Pemerintah membuat regulasi, masyarakat dan NGO menyarankan isu, sektor swasta mengurangi dampak industri, dan akademisi menyediakan data serta rekomendasi. Konflik diselesaikan melalui litigasi dan non-litigasi, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Strategi komunikasi meliputi identifikasi pemangku kepentingan, penetapan tujuan, dan evaluasi.
Cukup sekian diskusi pada hari ini. Saya harap teman-teman di luar sana mendapatkan insight dan pengetahuan baru terkait penyelesaian konflik lingkungan oleh pemangku kepentingan. Saya Elva Mulia Sadarasa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.